Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan teks peristiwa dalam cerita. Siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 5, tema 8, subtema 1 Bahasa Indonesia. Mengurutkan teks peristiwa dalam cerita. Sebuah cerita akan lebih mudah dipahami jika peristiwanya berurutan. Dan urutan peristiwa dalam cerita disebut juga dengan alur cerita. Alur juga dapat diartikan jalannya peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Cerita terbagi menjadi dua macam, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Seperti Abu Nawas, Si Kancil, Aladin, dan lain-lain. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kenyataan nyata atau kejadian yang benar-benar terjadi. Seperti cerita sejarah, laporan penelitian, karangan ilmiah, dan lain-lain. Berikut ini langkah-langkah mengurutkan kalimat acak teks peristiwa. Antara lain, 1. Bacalah bacaan dengan cermat. 2. Pilihlah data yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. 3. Perhatikan penanda wacana atau kata penghubung seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Kata pertama biasanya berada di awal teks, sedang kata akhirnya berada di akhir teks. Yang keempat, susun data atau kalimat yang disajikan menjadi paragraf padu. Dalam membuat cerita, perlu kita perhatikan penggunaan kata-kata baku dan tanda baca yang benar. Anak-anak, sekarang kita belajar penggunaan tanda baca menurut ejakan yang disempurnakan atau EYD. Dalam menulis tanda baca merupakan salah satu unsur yang wajib kita perhatikan. Ini dikarenakan tanda baca mempengaruhi intonasi ketika membaca suatu tulisan. Dan intonasi sangat mempengaruhi interpretasi suatu kalimat. Berikut contoh penggunaan tanda baca berdasarkan kaidah EYD. 1. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Yang kedua, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Misalnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Terlihat dalam contoh ini, Ibu titik 2, Amir titik 2, dan Ibu lagi titik 2. Tanda yang ketiga adalah tanda hubung.
Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Di kata cara terjadi pembenggalan, maka dikasih tanda penghubung. Kata penghubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek, dan lain-lain. Kata penghubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, tanggal 11 bulan 11 tahun 2013. Kata panitia dieja menjadi PANTIA. Kata penghubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur, 25 ribuan, dan lain-lain. 4. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya kalimat mereka duduk di sana, diakhiri tanda titik. Juga dia datang pada pertemuan itu, diakhiri tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam bagan ikhtiar atau daftar. Misalnya 1 Romawi titik, A titik, 1 titik, 2 titik, dan lain-lain. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20, artinya pukul 1:35 menit 20 detik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya pada kata 13.000, 7 juta, dan 225 triliun dipisahkan dengan tanda titik untuk memudahkan kita membacanya. 5. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya di kalimat telepon seluler, komputer, buku, majalah, dan lain-lain. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, contoh lain, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. 6. Tanda tanya. Tidak sulit memakai tanda baca ini dalam kalimat. Berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Atau siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.